menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk membincangkan hal tersebut, kita akan berbincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Ustadz Dr. Haji Firdaus. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita dengarkan dulu uraian tentang topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang awal Ramadan menurut Al-Quran dan Sunnah, disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepentingan hambanya dalam mempedomani waktu beribadah. Kapan dimulai, pertengahan, akhir, itu lengkap. Tentu masing-masing materi dikembangkan menurut idealnya dalam tertib mengerjakan ibadah. Misalnya bab puasa, bab taharah, salat, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengawali Ramadan. Isyarat dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Isra ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahar. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan mir rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Jadi kalimat segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Soal waktu ya, siang malam jelas, pagi, tengah hari, petang, malam itu jelas. Kapan matahari terbit, terbenam, jelas. Kapan awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan itu juga jelas. Bahkan lebih jelas lagi tampilan bulan, misalnya di pertengahan bulan itu bulan purnama. Terus sampai kepada hitungan waktu, sehari itu 12 jam, semalam 12 jam, sehari semalam 24 jam, 1 jam itu jelas 60 menit. 1 menit jelas dalam hitungan 60 detik. Nah, jadi sampai kepada detik, menit itu dijelaskan ya. Begitu perhitungan waktu. Nah, sekarang bagaimana memahami awal Ramadan menurut Al-Quran dan Sunnah? Apabila kamu hadir di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Al-Baqarah 185. Bagaimana kita mengetahui awal Ramadan itu hadir? Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Kapan Sya'ban ini berakhirnya? Dia awali dengan ijtima'. Ini di tangan saya ada lembaran imsakiyah. Nah, bagaimana mengetahui awal Ramadan?
Ijtima awal Ramadan 1445 jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Maret. Pukul 16:03:08. Nah, ini yang dimaksud tuh. Jelas jam berapa, menitnya, dan detiknya. Saat matahari terbenam di Padang, pukul 18:32:31. Jadi lewat setengah 7 ya. Sampai kepada detiknya 31 detik waktu Indonesia bagian barat. Hilal sudah berada di atas ufuk mar'i setinggi 1 derajat 3:36. Dengan demikian tanggal 1 Ramadan 1445 jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Keterangan di sini jelasnya bagaimana waktu terjadi ijtima pukul 16 ya. Berarti kita di Padang sudah selesai salat asar karena sudah lewat pukul 4 sore. Lewatnya berapa? 3:08. Ijtima itu artinya adalah bertemu. Apa yang bertemu? Bumi, bulan, dan matahari pada satu garis astronomi. Bulan di tengah. Tapi bulan tidak terlihat karena terangnya sinar matahari. Kemudian ijtima juga dimaknai kalau diterjemahkan masalah pemerintahan, perusahaan atau lembaga itu sertijab, serah terima jabatan antara pimpinan baru dengan pimpinan lama. Jadi sebelum pimpinan lama meninggalkan tempat dan sebelum pimpinan baru melaksanakan tugas, diadakan dulu serah terima. Nah, jadi waktu serah terima itu bertemu. Etikanya adalah yang pergi yang lama mau pergi itu tampak punggung. Yang datang mau bekerja itu tampak muka. Jadi jelas. Jadi tidak boleh yang lama hilang di tengah malam melarikan diri, tentu tidak boleh. Nah, itu pula agaknya ijtima awal Ramadan bermakna bulan lama hendak meninggalkan tugasnya, yakni Sya'ban. Bulan baru hendak datang menjalankan tugasnya supaya orang berpuasa, yakni Ramadan. Sebelum Ramadan menjalankan tugasnya, ada ijtima terlebih dahulu. Ijtimanya pukul 4 sore. Nah, hari Ahad tanggal 10 Maret 2024, saat matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk. Artinya matahari terbenam duluan dibanding bulan. Jadi bulan terbenam sesudah matahari terbenam. Jadi saat matahari terbenam, bulannya sudah wujud atau hilal. Ada sebutan lain, moonset after sunset. Jadi bulan terbenam sesudah matahari terbenam. Nah, karena hilal sudah wujud, hari Ahad waktu maghrib itu disebut malam pertama Ramadan telah masuk. Maka Ahad malam sesudah Isya sudah dimulai kegiatan agenda Ramadan. Boleh jadi diawali dengan ceramah, pengumpulan infak, salat tarawih, witir, dan mungkin dilanjutkan dengan tadarus. Jadi malam pertama itu adalah Ahad tanggal 10 Maret. Jadi kapan berpuasa? Ya tidur dulu, berniat bangun lebih awal, bangun dini hari, katakanlah pukul 4, jelang pukul 5, karena waktu subuh itu sudah lewat dari pukul 5. Bangun, bersahur, begitu matahari dengan kerendahan min 18 derajat di bawah ufuk, fajar shadiq muncul, disitulah kita menahan untuk berpuasa. Jadi puasa pertama itu hari Senin
tanggal 11 Maret 2024. Dalil berikutnya ya hadis Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu apabila telah melihat hilal. Nah, hilal sudah tampak. Tampaknya bagaimana? Tampak dalam ilmu pengetahuan yang diangkatkan dari Al-Quran. Tampaknya atau wujudnya hilal itu sudah di atas ufuk setinggi 1 derajat lebih. Jadi sudah jelas ketinggiannya. Maka terpenuhi sunnah Nabi bahwa untuk berpuasa itu hilal sudah tampak. Dalam perhitungan disyaratkan dalam Al-Quran menentukan awal bulan itu dengan metode hisab dan ru'yah. Tadi sudah dilihat bulan atau hilal, namanya ru'yatul ilmi, melihat dengan ilmu pengetahuan. Lalu dasarnya apa? Dihitung. Nah, dihitung ini bahasa lainnya hisab. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah saat matahari terbenam, hilal berada di atas ufuk. Jadi hitungan masing-masing jelas. Kalimat bihusban dimaknai perhitungan yang amat teliti, tentu terhindar dari kesalahan. Terakhir, dalilnya surat, ya dalilnya tentu banyak. Dalam kesempatan ini disampaikan Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau menetapkan perhitungan waktu. Nah, demikian keterangan singkat memahami awal Ramadan menurut Al-Quran dan Sunnah. Tentu diangkatkan melalui pembahasan ilmu falak atau ilmu hisab. Saya kembalikan pada Pak Yudi untuk kita dalami diskusi dengan pendengar kita. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, kembali silakan.